Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar tentang vektor pada R3. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu kita dapat mengetahui apa itu vektor, panjang vektor, dan operasi vektor pada R3. Sehingga kita dapat menyelesaikan masalah terkait dengan vektor pada R3 tersebut. Kita coba langsung masuk ke materi ya. Apa itu R3? Nah, di materi sebelumnya mungkin kalian sudah mempelajari apa itu R2. Nah, di mana sih letak perbedaan antara R2 dengan R3? Ibu coba jelaskan ya. Jika R2, dia hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Sedangkan R3, dia memiliki satuan panjang, lebar, dan tinggi. Jadi, perbedaan antara keduanya yaitu terletak pada satuannya. Jika R2 dia memiliki satuan luas, kemudian jika R3 dia memiliki satuan volume. Misal nih ya, ada bangun kubus dengan bangun persegi. Nah, di antara keduanya, manakah yang termasuk R3 dan manakah yang termasuk dengan R2? Untuk yang pertama adalah bangun kubus. Seperti yang kita ketahui bahwa bangun kubus dia memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa bangun kubus tersebut termasuk dalam R3. Kemudian gambar selanjutnya ialah persegi panjang. Persegi panjang memiliki ukuran panjang dan lebar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bangun persegi panjang tersebut termasuk dalam R2. Nah, udah ya, kita udah tahu mana saja bangun yang termasuk dalam R2 dan R3. Selanjutnya, kita akan belajar tentang vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis. Untuk yang pertama yaitu vektor kolom. Sama dengan di R2, vektor kolom dapat dinyatakan dengan vektor A sama dengan XA, YA, ZA yang penulisannya menurun. Nah, bedanya dengan di R2, kalau di R2 komponennya hanya sampai Y, sedangkan di R3 komponennya sampai Z. Selanjutnya yaitu vektor baris. Sama juga seperti di R2, vektor baris dapat dinyatakan dengan vektor A sama dengan XA, YA, ZA yang penulisannya mendatar. Nah, bisa kita lihat perbedaan antara vektor kolom dengan vektor baris. Vektor kolom dia penulisannya menurun, kemudian vektor baris dia penulisannya mendatar. Adapun komponennya yaitu di mana XA menyatakan pergeseran XA satuan sejajar dengan sumbu X, kemudian YA menyatakan pergeseran YA satuan sejajar dengan sumbu Y, kemudian ZA menyatakan pergeseran ZA satuan sejajar dengan sumbu Z. Selanjutnya yaitu vektor basis. Vektor basis adalah vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Untuk yang pertama yaitu sumbu X dapat dinotasikan dengan I. I adalah vektor dengan komponen 1, 0, 0. Kemudian sumbu Y dapat dinotasikan dengan J, di mana J adalah vektor dengan komponen 0, 1, 0. Kemudian yang terakhir yaitu sumbu Z dapat dinotasikan dengan K, di mana K adalah vektor dengan komponen 0, 0, 1. Kita coba langsung ke contoh soal ya. Di sini diketahui titik A 246 dan B 567. Tentukan vektor AB dalam bentuk vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis. Untuk yang pertama, kita tentukan vektor kolom terlebih dahulu. Vektor AB yaitu vektor dengan titik ujungnya adalah titik B, kemudian titik pangkalnya adalah titik A. Sehingga untuk mencari vektor AB yaitu titik ujung dikurangi titik pangkal.
titik ujungnya yaitu titik B. Titik B adalah 5, 6, 7. Kemudian dikurangi dengan titik pangkal, yaitu titik A. Titik A adalah 2, 4, 6. Sama dengan 5 dikurangi 2 adalah 3, 6 dikurangi 4, 2, 7 dikurangi 6, 1. Kemudian yang kedua kita cari vektor barisnya. Nah, vektor baris di sini yaitu vektor AB sama dengan 3, 2, 1 yang penulisannya mendatar. Kemudian yang terakhir kita tentukan vektor basisnya. Vektor AB sama dengan komponen X-nya yaitu 3, 3i, ditambah komponen Y-nya adalah 2, 2J, kemudian ditambah komponen Z-nya 1 dikali K, atau bisa ditulis dengan 3i plus 2J plus K. Oke, lanjut, kita akan belajar tentang panjang vektor pada R3. Sebenarnya ini sama dengan di R2. Misal ada vektor AB sama dengan X, Y, Z. Maka panjang vektor AB adalah, nah ini kita bacanya norm ya, ada garis 2, itu panjang vektor atau norm, sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Sama persis dengan di R2, hanya bedanya kalau di R3 ini ditambah dengan Z. Nah, untuk operasinya pun juga sama, baik di R2 maupun di R3. Nah, misal nih ada vektor A sama dengan XA, YA, ZA, dan vektor B, XB, YB, ZB. Maka untuk operasi penjumlahannya yaitu vektor A ditambah dengan vektor B, maka akan menghasilkan XA ditambah XB, kemudian YA ditambah YB, dan ZA ditambah ZB. Nah, untuk operasi pengurangannya juga sama. Vektor A dikurang dengan vektor B, maka akan menghasilkan XA dikurang XB, YA dikurang YB, kemudian ZA dikurang ZB. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada operasi perkalian skalar. Misal K dikali dengan vektor A. Nah, K di sini merupakan konstanta. Konstanta yaitu semua bilangan berapapun. Sehingga jika K dikalikan dengan vektor A akan menghasilkan KXA, kemudian KYA, dan KZA. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa tetap rajin belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.